Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksel Arya Paskah dari kelas IF4406 dengan NIM 13012045553. Saya akan mempresentasikan tugas pengganti kuis mata kuliah strategi algoritma, yaitu dengan materi atau topik penerapan algoritma branch and bound pada Chess Engine. Pertama, untuk melakukan penerapan pada eh, algoritma ini, yaitu algoritma minimax dengan alpha beta pruning. Nah, untuk pengoptimasian minimax-nya ini menggunakan algoritma branch and bound. Nah, yang pertama kita butuhkan yaitu fungsi evaluasi. Nah, untuk mencari nilai heuristik pada algoritma branch and bounds, saya mencari nilai evaluation function, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh bidak yang masih berada di papan. Seluruh bidak yang masih berada di papan itu misalnya kuda, raja, benteng, dan juga ratu. Dan itu untuk yang hitam. Dan untuk yang putih yaitu benteng, raja, kuda, maaf, untuk yang putih yaitu gajah, pion, dan juga benteng. Nah, eh, dalam catur itu masing-masing bidak caturnya itu eh, memiliki harga atau nilai skor. Nah, untuk masing-masing nilai skornya itu untuk raja itu tidak terbatas atau infinity. Karena jika diskak atau jika dimakan itu artinya skakmat. Maka gamenya usai. Nah, untuk ratu sendiri eh, nilai poin skor atau jika ratu itu dimakan maka akan menghasilkan skor 1000. Benteng itu 525, kuda 350, kuncup atau gajah 350, pion atau anak 100. Nah, untuk mencari fungsi evaluasinya atau evaluation functionnya, nah kita itu jumlahkan setiap bidak yang ada pada papan catur. Misalnya contoh di yang putih. Pada bidak putih ini terdapat 3 anak atau 3 pion. Nah, 3 ini dikali 100. Jadi 300 ditambah queen-nya itu satu. Queen atau ratunya itu satu. Satu itu bernilai 1000, berarti ditambah 1000. Dan gajahnya itu satu, berarti dikali 350. Lalu bentengnya satu, berarti dikali 525. eh, Maka ditambah. Berarti tadi yang anak atau budak itu kan 300. Ditambah ratu 1000. Ditambah kuncup atau gajah 350. Ditambah benteng 525. Maka yang akan dihasilkan untuk bidak yang warna putih itu yaitu 2475. Ini merupakan eh, fungsi evaluasinya untuk yang putih. Nah, untuk yang hitam dengan cara yang sama akan dihasilkan 2625, dan yang putih nilai evaluasi fungsinya atau fungsi evaluasinya ya, sebesar 2475. Nah, bisa dilihat itu yang paling besar itu adalah untuk budak atau pion atau eh, hasil fungsi evaluasi yang paling besar itu adalah untuk yang hitam. Nah, tapi dari hasil evaluasi fungsi atau fungsi evaluasinya ini tidak menentukan langkah terbaik yang akan dijalankan oleh sebuah bidak. Nah, langkah terbaiknya itu tidak hanya ditentukan dari fungsi evaluasi. Nah, langkah yang terbaik itu ditentukan oleh struktur pion, keamanan raja, kotak yang dikontrol, fase game,
bisa disebut opening, middle game, dan end game. Nah, oleh karena itu, hitam belum tentu bisa menang walaupun fungsi evaluasinya lebih besar dari fungsi putih. Nah, bisa dilihat di sini, eh, putih dapat melakukan skak dengan anak memakan anak ke B 1 2 3 4 5 ke B6, lalu raja akan menghindar, lalu akan dilakukan skak lagi oleh kuncup. Oleh karena itu, fungsi evaluasi ini eh, merupakan fungsi evaluasi yang paling sederhana. Nah, maka fungsi ini dibilang eh, tidak dapat memberikan nilai akurat mengenai posisi. Nah, untuk melakukan pencarian menggunakan algoritma minimax, hanya diperlukan sebuah nilai untuk fungsi heuristiknya. Nah, oleh karena itu, nilai heuristiknya itu merupakan selisih dari fungsi putih dikurangi fungsi hitam. Nah, maka nilai heuristiknya itu jika lebih dari 0, maka putihnya itu memiliki bidak putihnya itu memiliki posisi yang lebih unggul. Nah, kalau kurang dari 0, misalnya minus 1000 atau minus berapa, itu maka hitam memiliki posisi yang lebih unggul. Nah, setelah fungsi evaluasinya, yang kita butuhkan yaitu algoritma minimax-nya. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan contoh implementasi yang dilakukan eh, algoritma minimax untuk langkah dengan kedalaman 1 dan langkah dengan kedalaman 2. Nah, untuk langkah dengan kedalaman 1 itu tadi yaitu mencari fungsi evaluasi tertinggi untuk posisi yang akan dibandingkan. Jadi yang akan diambil itu merupakan fungsi dengan evaluasi yang tertinggi. Nah, kalau itu untuk putih. Nah, kalau untuk yang hitam akan dicari langkah yang memiliki nilai yang paling kecil. Karena nilai yang paling dekat dengan negatif atau infinity merupakan posisi yang paling bagus untuk hitam. Nah, kalau untuk yang kedalaman 2 buah langkah, ini akan membentuk sebuah akar atau paralel. Jadi jikalau bidak putih memilih sebuah gerakan yang bisa dibilang gerakan yang bagus, belum tentu itu merupakan posisi menang untuk putih. Karena bisa jadi bidak hitam dari gerakan yang dilakukan oleh putih dapat melakukan gerakan yang lebih baik atau gerakan menang yang akan membuat bidak hitam lebih unggul. Nah, misalnya untuk pada di sini tentu yang akan dipilih oleh putih itu adalah yang node ke 1 karena 700 itu lebih dari 600. Nah, tetapi karena putih memilih posisi ini itu menghasilkan eh, keadaan baru yaitu yang akan menguntungkan hitam yaitu minus 1000. Nah, jadi belum tentu jikalau ininya besar belum tentu putih akan menang karena bisa jadi ada gerakan dari hitam yang lebih mematikan. Nah, oleh karena itu kita gunakan eh, minimax. Nah, untuk minimax itu yang akan diambil putih yaitu node 2. Nah,
yaitu 500. Nah, bisa dilihat dari note 2 ini, gerakan hitam tidak ada yang melebihi atau tidak ada yang lebih bagus dari gerakan putih. Maka gerakan putih akan tetap unggul. Kalau yang tadi gerakan hitam akan menjadi lebih unggul. Nah, makanya untuk minimax tidak hanya memakai fungsi evaluasi. Akan ada indikasi lain. Nah, algoritma ini adalah algoritma minimax yang diimplementasikan alpha beta pruning. Nah, alpha beta pruning ini adalah algoritma untuk mengoptimasi minimax menggunakan konsep branch and bound. Algoritma ini menggunakan dua nilai, yaitu alpha nilai minimum yang didapat putih atau bisa disebut lower bound. Kalau yang beta ini nilai maksimum yang didapat hitam. Nah, konsep dasar dari optimasi ini yaitu melakukan eliminasi pada akar lain atau cabang lain jika terdapat satu gerakan yang tidak dapat melebihi nilai dari gerakan bagus. Oleh karena itu, hal ini dilakukan jika sudah ditemukan gerakan yang bagus. Maka jika dilakukan gerakan yang bagus, nah akan ada eliminasi sebuah akar. Nah, bisa dilihat dari simpul 4, alpanya lebih besar daripada beta. Simpul 4, yaitu alpanya 500 dan betanya 300. Nah, maka dapat disimpulkan ada gerakan yang menguntungkan bagi hitam. Nah, yaitu pada gerakan di simpul 3. Nah, sehingga simpul tersebut tidak akan dipilih karena hitam pasti akan memilih gerakan yang lain. Hal ini juga didukung dengan nilai alfa yang akan meningkat sehingga ekspresi beta kurang dari sama dengan alfa sudah tidak mungkin lagi bernilai false. Nah, untuk skenario worst case, best case-nya untuk skenario terbaik, yaitu best case-nya untuk alpha beta pruning itu, kalau gerakan terbaiknya didapatkan pada looping pertama, iterasi pertama. Nah, pada iterasi pertama. Sehingga gerakan lainnya dapat dieliminasi. Nah, untuk skenario worst case-nya atau skenario terburuknya adalah ketika gerakan terbaiknya ditemukan pada iterasi terakhir. Sehingga tidak ada gerakan yang dieliminasi. Untuk kesimpulannya, maka pengoptimasian untuk mencari gerakan menang atau best move, prinsip branch and bounds ini dapat digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.